Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Waalaikumsalam. semua pemirsa dimanapun Anda berada? Kembali berjumpa dengan saya, Muhammad Amin, dalam program acara Serambi Nusantara Menyapa. Alhamdulillah hari ini kita berjumpa kembali dan segmen kali ini kita akan membahas banyak tentang Perumda Air Minum dan Untaka Kabupaten Penajam Pasir Utara. Dan alhamdulillah juga kita begitu eksklusif sekali hari ini karena langsung hadir Pak Direktur Bapak Abdul Rashid. Apa kabar Bapak? Alhamdulillah baik Mas Amin. Alhamdulillah sehat-sehat Pak ya. Alhamdulillah sehat. Bagaimana keseharian hari ini Pak tadi Pak? Wah, melelahkan. Melelahkan karena banyak agenda ya. Banyak agenda Pak ya, Eh, baik. Izin Pak, kemudian langsung kita membuka sesi kita Siap. ini, diskusi ini. Mungkin sedikit kami boleh diberikan gambaran khususnya masyarakat Kabupaten Penajam Pasir Utara. Seperti apa sih Perumda Air dan Untaka, Air Minum dan Untaka ini Pak? Oke. Jadi Perumda Air Minum dan Untaka itu sebenarnya bagian dari badan usaha milik daerah di Kabupaten Penajam Pasir Utara yang kebetulan mendapatkan tugas khusus dari pemerintah, khususnya dari pemerintah kabupaten untuk bergerak di bidang air bersih. Jadi core bisnisnya Perumda Air Minum dan Untaka itu adalah penyediaan air bersih. Pelayanannya Ya, itu. pelayanan dasar bagi masyarakat di Kabupaten Penajam Pasir Utara. Baik Pak, kemudian kan di baru-baru ini kan kita melihat berita waktu itu kan kalau tidak salah bahwa Kabupaten Penajam Pasir Utara itu mendapatkan kuota pemasangan sambungan Sambungan air ya, ya sebanyak 1.700 waktu itu. 1.700 benar. Nah, itu seperti apa sekarang tahapannya, Pak? Ya, jadi kebetulan di tahun 2024 ini Bapak Presiden itu mengeluarkan Impres nomor 1 tahun 2024 tentang percepatan pemasangan sambungan rumah dengan target kurang lebih sekitar 3 atau 6 juta untuk seluruh Indonesia. Nah, kebetulan berkat perjuangan Bapak Bupati, Kabupaten Penajam ini mendapatkan kurang lebih 1.700 sambungan rumah. Nah, PDAM pada posisi ini sesuai dengan arahan Pak PJ Bupati sudah melakukan pendataan di 4 kecamatan Oke. untuk calon penerima manfaat. Nah, data ini kemudian sudah kita teruskan kepada pemerintah pusat melalui BPPW, Balai Pemukiman dan Prasarana Wilayah Iya. Kalimantan Timur, untuk kemudian dilakukan audit atau revisi terkait persyaratan dari calon penerima manfaat. Jadi 1.700 itu harus memenuhi syarat-syarat atau kriteria tertentu. Ada Nah, kriteria tertentu ada gitu, Pak kriteria ya? Oke. tertentu. Ya, di antaranya Oke. misalnya masyarakat yang berada pada golongan berpenghasilan rendah. Oke. Kemudian yang kedua, memiliki jaringan perpipaan. Oh, Jadi daerah-daerah yang kita sasar ini calon penerima manfaatnya harus ada jaringan distribusi utamanya. oke. Untuk masyarakat yang belum ada jaringan distribusi utamanya tetapi menginginkan Hal tersebut. hal tersebut untuk Heeh. sementara belum bisa kita daftarkan. Tetapi Mmm. pemerintah Kabupaten Penajam dalam beberapa waktu ke depan ini memang lagi mempersiapkan beberapa program untuk pembangunan unit-unit pengolahan. Oke. Misalnya Pak Bupati kemarin sudah bertemu dengan dari Universitas Pertahanan Heeh. untuk rencana pembangunan WTP eh, mobile di Jenebora, Kersik, dan Pantelango. 3 desa, 3 Ya, 3 kelurahan, Pak desa. ya? Kemudian di acara WWF Forum kemarin di Bali, Heeh, oh Pak iya, Bupati Ibu Putri hadir sudah langsung. menandatangani MOU dengan Direktur Air Minum Kementerian PUPR. Alhamdulillah kita dapat bantuan WTP kapasitas 50 liter per detik dengan memanfaatkan air baku Intex Paku itu setara dengan 5.000 sambungan rumah. Insya Allah nanti bulan Juli itu jalan. Ya, kita diserahkan kepada kita untuk mengelola. Nah, ini penerima manfaatnya masih kita persiapkan bersama-sama dengan IKN, OIKN. Karena nanti kita dapat tugas untuk melayani diantaranya adalah perkantoran yang berada di luar kawasan KIPP, Berarti wilayah Sepaku khususnya, wilayah Pak ya? Sepaku khususnya. Oke, berarti kemungkinan sebagian besar itu wilayah Sepaku atau di 4 Jadi, kecamatan kita jadi gitu? dalam pembicaraan di Bali kemarin kita mengusulkan itu 50-50 Ah, karena yes. memang ada prasyarat yang diminta oleh Kementerian PUPR bahwa WTP 50 ini juga selain diperuntukkan untuk masyarakat juga diperuntukkan untuk
kantor-kantor pemerintah di luar KIPP, misalnya kantor BIN, Kantor BIN, oke. kantor Polres, kantor Kodim, kemudian IPAL 2, IPAL 2. kemudian Rumah Sakit Hermina, Rumah Sakit Sepaku, dan beberapa perkantoran milik pemerintah pusat yang berada di luar kawasan KIPP. Tapi masih wilayah Sepaku juga. Masih wilayah Sepaku. Oke Pak, tadi kan agak menarik tuh Pak yang saya dapat informasi bahwa masyarakat tadi ada juga yang belum bisa terakomodir ya. Iya, benar. Berdasarkan tentang pipa jaringan distribusi utamanya. Baik. Nah itu kira-kira wilayah mana sih Pak yang belum? Iya, jadi kalau kita ini kan punya 54 kelurahan dan desa ya. Iya, benar. Dari 54 itu saat ini baru 22 desa yang terlayani. Artinya masih ada kurang lebih sekitar 33 32 yang belum terlayani. Satu contoh misalnya di Kecamatan Babulu. Kecamatan Babulu itu baru 2 desa yang terlayani. Baru 2 ya? Baru Babulu Darat dan Babulu Laut yang akan direncanakan di tahun ini. Sehingga memang PR-nya masih banyak begitu. Masih banyak. Kalau tidak salah sih 12 desa itu. 12 desa yang belum di daerah ini. Babulu. Jadi memang kalau Pak Bupati, Pak Dr. Andes Makmur Marbun ini memang concernnya pada pelayanan dasar. Dan beliau memang menargetkan di tahun 2024 ini paling tidak dari 28% cakupan layanan itu bisa ditingkatkan menjadi 40%. Dan ini lagi kita genjot ini. Misalnya tadi Jenebora, Kersik, Pantai Lango. Kemudian nanti di Sepaku yang ada WTP 50 itu kemungkinan besar hampir semua kelurahan dan desa itu akan terlayani. Dengan ada WTP 50 ya. Oh siap. Tapi kalau khusus misalnya seperti kayak wilayah kita lah, wilayah daerah Penajam. daripada Penajam, ya Penajam gitu Pak. Kira-kira nanti kalau adanya pas pemasangan baru tersebut itu kira-kira sumber daya kita, air baku tersendiri itu kira-kira tersedia nggak? Iya. Kalau untuk Kecamatan Penajam atau ibu kota kabupaten kita ini, kan kita punya WTP kapasitas 200 liter per detik ya. Siap. Kalau air baku tersedia, air baku tersedia, kemudian unit pengolahannya itu 200 liter per detik. Yang sekarang kita manfaatkan baru 100 liter per detik. Jadi masih ada ideal capacity 100 liter per detik. Yang masalah itu adalah jaringan perpipaannya belum tersedia. Belum tersedia secara keseluruhan. Betul. Tapi insya Allah sih dari rembuk kita dengan PUPR tahun ini ada beberapa daerah yang masuk ya. Misalnya ke daerah Susumpu. Ya, kemudian daerah yang melewati rumah jabatan baru. Nah ini tahun ini akan dipasang oleh PUPR. Ya, jadi ada beberapa desa lah di Kecamatan Penajam yang akan teraliri insya Allah. Baik Pak, mungkin sebelum kita menutup segmen pertama ini Pak, mungkin bisa dijelaskan Pak tentang air baku yang Sungai Mahakam ini Pak. Yang kemarin kan kalau tidak salah ada MOU ya. Ada MOU dan pertemuan langsung seperti itu Pak. Oke, baik. Ya memang ada beberapa daerah di Kalimantan Timur ini yang ketersediaan air bakunya itu sangat rendah dibandingkan dengan demand-nya. Artinya kebutuhan masyarakatnya, diantaranya itu Balikpapan, kemudian Penajam. Nah, Pak PJ Bupati berinisiatif menyampaikan kepada 3 daerah, diantaranya adalah kepada Wali Kota Balikpapan, kemudian Bupati Kutai Kartanegara, untuk bagaimana kita urung rembuk mengambil air baku dari Sungai Mahakam. Nah, oleh karena itu pada saat ulang tahun Balikpapan kemarin tercapailah satu kesepakatan untuk membentuk yang namanya SPAM Regional Mahakam. Terdiri dari Kutai Kartanegara, Balikpapan dan Penajam. Yang rencananya akan mengambil sumber air baku di Hulu Mahakam. Kalau Hulu Mahakam itu yang paling dekat di sini itu antara Lojanan dengan pokoknya paling dekat dengan Balikpapan. Nah tapi lagi-lagi karena ini wilayahnya masuk wilayah Samarinda, maka dalam pembicaraan selanjutnya itu ada keinginan untuk mengajak juga Samarinda bergabung. Jadi 4 kabupaten kota. Jadi dalam waktu dekat ini 5 nanti dengan provinsi. Karena kalau SPAM regional itu induknya harus provinsi. Minimal seperti itu sih. Iya. Nah itu kalau misalnya kita bisa memuluskan proyek ini, maka kita rasanya tidak lagi kekurangan air baku.
Karena untuk air baku yang abadi itu adanya di Mahakam kan. Oke. Ya berbeda Benar, dengan benar. kita misalnya hanya memanfaatkan sungai Sungai-sungai Lawe-Lawe yang Lawe-Lawe, sangat iya, terbatas. sungai-sungai Bukan kecil sungai gitu. sebenarnya itu, Iya. parit yang dikasih luas gitu ya. Ini Tapi perlebar. alhamdulillah punya air gitu Pak Iya, ya. alhamdulillah punya air gitu. Dan saya khawatir juga dengan pertumbuhan penduduk yang semakin tinggi ini Nah, itu tadi Pak. akan Kebutuhan kita air. akan semakin defisit Benar. air bakunya gitu. Nah, mudah-mudahan dengan kekuatan pimpinan kita Bapak Bupati ini bisa terlaksana dengan segera gitu ya. Baik. Gitu. Itu Seperti Mas Amin. Kita doakan semua itu tuh berjalan Iya, lancar. iya, Pak. benar, Karena benar. harapan memang air ini sangat-sangat menjadi hal yang vital untuk Betul, masyarakat betul, Kabupaten betul, Penajam betul. Pasir Utara. Heeh. Baik, Bapak Ibu pemirsa dimanapun Anda berada, mungkin kita akan jeda sejenak. Kemudian kita akan lanjutkan dan akan membahas isu-isu yang lebih detail lagi dan yang lebih menarik lagi dari Perumda dan Untaka Kabupaten Penajam Pasir Utara. Oke, terima kasih. Baik, pemirsa dimanapun Anda berada, hari ini kembali lagi dalam diskusi bersama Bapak Direktur Perumda dan Untaka, Bapak Abdul Rashid, dalam program acara Serambi Nusantara Menyapa. Oke, di segmen yang ini kemudian kita akan sedikit mengulik-ulik lagi Pak nih tentang Perumda dan Untaka nih. Karena kalau tidak salah ya, informasi ini kan kita nanti bahwa ada kegiatan Porda Perpamsi. Nah, ya benar. Mungkin gimana Pak, boleh diberikan gambaran terkait dengan kegiatan tersebut Pak? Iya. Jadi kebetulan benar di tanggal 22 Juni sampai tanggal 27 Juni nanti itu akan ada Pekan Olahraga Daerah Persatuan Air Minum Seluruh Indonesia atau disingkat Porda Perpamsi ke-6. Kebetulan untuk tahun ini Kabupaten Penajam itu ditunjuk menjadi tuan rumah Pak, sesuai dengan hasil rapat kerja daerah Perpamsi di Palembang beberapa waktu 2 tahun yang lalu. Dan alhamdulillah kita laporkan kepada pimpinan Pak Bupati dan beliau mengeluarkan surat persetujuan untuk menjadi tuan rumah. Langsung Pak? Langsung ya. Jadi kita lapor Pak, ini akan ada begini-begini dengan jumlah tukang ledeng yang akan datang ke sini itu sekian banyak gitu Pak. Tapi tukang ledeng dalam bentuk nanti olahraga. Olahraga, benar ya. Jadi ini 10 kabupaten kota termasuk Penajam berarti? 9 kabupaten kota. Jadi gini. 10 dengan Penajam. Iya, enggak 9. Oh, 9. Iya, jadi kebetulan di Kalimantan Timur itu memang ada 10 kabupaten kota. Cuma Kabupaten Malinau itu belum punya PDAM. Gitu. Jadi hanya ada 9. Berarti gitu. hanya 9 dari 10 kabupaten. Iya. Kota. Yang akan hadir di Kabupaten Penajam Pasir Utara. Akan hadir di Kabupaten Penajam. Kira-kira nih Pak, jumlah orangnya itu nanti kalau dengan 1.000? ada 1.000. Iya, 1.000. kebetulan jumlah atletnya itu kurang lebih sekitar 700-an. Kemudian kalau digabungkan dengan ofisial, kemudian tim woro-woronya, ya perkiraan kita sekitar 1.000 lah. Mungkin boleh dijelaskan Pak, kegiatan apa saja sih nanti di dalam Pordanya ini? Iya, ya lazimnya kegiatan Pekan Olahraga, ya ini adalah kejuaraan antar tukang ledeng yang mempertandingkan 7 cabur, 2 eksebisi. Oh, ya. Eksebisi ini pemainnya siapa-siapa nih Pak? Eksebisi ini pemainnya boleh dari Pak Bupati boleh, Kepala Dinas boleh, asisten boleh, sekda dari masing-masing kabupaten kota ya. Yang hadir nanti Pak. Yang akan hadir nanti. Termasuk juga mungkin Pak Direktur ya? Ya, nanti ada eksebisi antar direktur tuh ada nanti. Ada eksebisi antar direktur. Ada kalau nggak salah bulu tangkis kalau nggak salah. Bulu tangkis. Kemudian dari 7 itu kalau tidak salah juga kan ada kegiatan Song Festival itu. Iya benar. Nah, itu Song Festival itu seperti apa itu? Iya, jadi Song Festival itu adalah cabang olahraga Persi Perpamsi yang juga akan dipertandingkan. Itu adalah kegiatan menyanyi. Iya, jadi ini begini. Jadi kita ingin juga Porda ini manfaatnya ke masyarakat terutama UMKM itu juga dirasakan. Sehingga ada seni yang kita akan lakukan tiap malam. Kalau saat ini kan UMKM itu kan adanya tiap malam minggu ya. Ya, malam minggu. Itu sudah menjadi rutin. Iya, ini nanti setiap malam kita minta. Setiap malam karena arena venue
song festivalnya itu di alun-alun yang dipakai UMKM. Setiap malam minggu. Iya, jadi setiap malam minggu kita akan melihat penampilan tukang ledeng bernyanyi. Oke, berarti semua dari Semua kabupaten kota. semua kabupaten kota. Iya. Tadi informasi yang saya terima itu atlet untuk song itu 25 orang. Per Seluruh atlet. Oh, seluruh Iya, atlet. untuk songnya aja ya. Oke, Nah, baik. berarti kan tiap malam Lumayan kita akan lihat artis dari tukang ledeng ini sekitar 6 orang tiap malam. agak seru Pak ya. Iya, begitulah. Tapi kemudian memang khusus memang karyawan dari Karyawan, Pak ya. karyawan. Bukan maksudnya mohon maaf bukan cabutan. Oh, gitu bukan, ya, bukan. Oke. Jadi persyaratannya itu ketat. Yang pertama dia harus karyawan, memiliki Dapenma. Dapenma itu dana pensiun Oke. khusus untuk karyawan. Kemudian dia dapat SK dari direkturnya. Pimpinan, oke. Kemudian yang minimal sekali dia setahun sebagai pegawai. Oh, minimal itu Pak. Minimal setahun sebagai pegawai. Berarti kalau kayak kita ini nggak bisa. Nggak Pak. bisa. Jadi tiba-tiba misalnya kita mau ngambil, Saya mau ikut gitu Pak ya. mau ikut menjadi karyawan nggak boleh. Karena masing-masing kita tahu ini tukang ledeng, ini bukan. Oh, siap, Gitu, siap, siap. iya. Tapi Pak Direkturnya masuk dalam kategori itu nanti apa enggak Pak? Sendiri? Kalau untuk song tidak ada. Oh, tidak ada. Ya, tapi ada di malam pembukaan nanti itu direktur akan diminta tampil. Oh, iya. Di malam pembukaan, pembukaannya nanti insya Allah dilakukan oleh Pak Gubernur. Nah, Ya, dibuka oleh Pak Gubernur sesuai dengan informasi tanggal dari berapa? tanggal pastinya, 22 malam Minggu. Malam Minggu Iya. pas alun-alun Pak. Pas alun-alun. Dan ada artisnya. Artisnya siapa Pak? Iya. Wah, menarik nih. Artisnya kebetulan kita dapat bantuan dari sponsor. Sponsor, oke. Ada artis yang didatangkan. Ya ini berhubungan dengan Pantura lah. Oh, Ya yes. pokoknya saya nggak kasih tahu dulu, tapi ada hubungannya dengan Pantura. Waduh, ini yang penggemar Pantura Ya ini itu. siap-siap gitu ya. Siap-siap malam Minggu. Wah, siap-siap malam Minggu. Ya. Lumayan ramai itu pasti. Insya Allah. Dan sangat insya Allah. ramai. Sangat ramai. Tapi sepanjang kegiatan itu UMKM berarti on stay di situ Pak. On stay di situ. Berarti Kita memang breaknya ada break mungkin di hari di jam berapa maksudnya kegiatan itu atau hanya malam atau seperti apa? tidak. Jadi pembukaannya itu malam. Kemudian pertandingannya itu dimulai dari pagi sampai dengan malam. Oke. Ya karena banyaknya cabur ya. Yes. Caburnya mungkin banyak cuma 8 ya 2 eksibisi. Tapi pemain Bukan kategori lombanya yang banyak. Oh, kategori Misalnya putra putri, putra putri, ganda dan sebagainya. Jadi waktunya cukup lama gitu. Tapi dia sistem gugur atau seperti apa nanti Ada yang sistem gugur, ada yang sistem yang berbeda dengan sistem gugur gitu. lumayan panjang. Ya? Lumayan panjang ini karena 7 hari. Iya. Dan alhamdulillah masyarakat itu mendapatkan hiburan yang Iya, sangat. dapat hiburan gratis. Siap. Kemudian pelaku UMKM kita juga bisa semakin naik kelas lah. Naik kelas. Begitu ya. Dan pendapatannya pun juga Pendapatannya naik, Pak. juga kita harapkan juga bisa terus meningkat. bertambah ya. Apal- Sesuai dengan harapan Pak PJ Bupati, kita memanfaatkan atau menaikkan UMKM ini ke jenjang yang lebih baik lagi begitu. Kalau menurut data Bapak ini yang sudah terkonfirmasi ke sini ini apakah hotel-hotel kita gimana Pak? Hotel sudah penuh. Wih. Ya, jadi hotel-hotel kita ini sudah penuh kecuali mungkin hotel yang baru ya. Ada hotel baru saya lihat di sini hotel lama tapi yang di Grand Nusa ya? Iya, bukan yang di Jalan Provinsi ini ya. Saya lupa hotel apa namanya itu baru. Kemarin pada saat proses booking karena kita undang ke sini, kita kasih tunjukkan hotelnya. Itu sudah dapat semua kecuali itu karena waktu prosesnya masih proses perbaikan pada waktu itu katanya. Nah, itu yang belum Pak. Ya, jadi ini hotel semua udah penuh. Bahkan ada satu kontingen, saya lupa kontingen mana itu menggunakan Booking hotel langsung. bukan, menggunakan rusunawa. Rusunawa. Iya, karena udah Rusunawa nggak ada tempat ya. Heeh. Nggak ada tempat gitu. Dan rencana mungkin tanggal 19 Agustus Pak PJ Bupati akan memimpin ekspos kedua persiapan pelaksanaan. Oke. Hari Selasa kalau nggak salah. Undangan beliau, ya. Karena kan kita habis ini libur Pak ya. Ya, libur panjang. Jadi Kemudian Selasa beliau baru ingin masuk. tahu sejauh mana progres dari persiapan Porda. Karena kita juga nggak mau malu ya. Iya, benar. Tentu dengan segala keterbatasan yang kita miliki ya. Tapi jangan sampai mempermalukan Betul. kita. Benar, Pak. Memang pada saat kami ditunjuk ada satu syarat yang kami ajukan. Syaratnya adalah semua kontingen, baik itu atlet maupun ofisial, bahkan termasuk mungkin kepala daerah maupun direkturnya nanti atau bupatinya, kami harapkan nginapnya di Penajam. Bas.
gitu. Itu syarat yang kami Itu syarat yang ya sangat, itu syarat yang kami minta gitu. sangat syarat-syarat yang sangat menguntungkan. Ya, karena Harapannya ya seperti itu. betul. Karena kalau kita bicara hotel tentu kita tidak bisa dibandingkan dengan kabupaten kota yang lain ya. Apalagi kabupaten terdekat Tapi kita. kalau misalnya datang ke sini cuma lomba, kemudian belanja dan sebagainya di tempat lain, kan tentu kita juga yang ya sangat kecewa ya. Kabupaten Penajam Pasir Utara yang sangat ya dirugikan lah bahasanya. Dan alhamdulillah mereka bersedia gitu. Alhamdulillah. Kami sudah cek hotel ini di booking oleh kabupaten mana, dan sudah terbukti 9 kabupaten ada di sini semua. Dan itu sudah clear penuh. Bahkan kalau orang lain baru mau datang pun juga ya mungkin kalau tanggal itu nggak bisa ya, itu, kecuali yang tadi hotel yang saya sebut baru dibuka ya gitu. Baik Pak, kalau untuk kesiapan teknis kita sendiri seperti apa Pak? Seperti ya itu tadi venue-nya, kemudian koordinasi dengan lintas-lintas sektoral yang lain, seperti apa sih? Oke. Kalau untuk venue, baik itu venue pertandingan maupun venue hotel, alhamdulillah per hari ini kita sudah clear semua lokasi-lokasi pertandingan, hotel. Kemudian secara teknis memang karena ini pertandingan olahraga, tentu kita berharap penyelenggaranya atau perangkat pertandingannya orang yang memiliki kemampuan. Sehingga kita bekerja sama dengan KONI dengan cabur-cabur. Jadi nanti yang melaksanakan pertandingan itu adalah teman-teman kita dari KONI dengan cabur-cabur. Nah ini kita sangat berterima kasih dengan mereka karena alhamdulillah kita dibantu secara penuh gitu. Nah kan Kabupaten PPU ini sebagai tuan rumah ya. Nah ini pasti menarik dan menantang juga. Kira-kira punya target khusus nggak untuk Kabupaten PPU? Ya harus ya, karena Pak Bupati juga meminta kita minimal ada para ledeng-ledeng, para teman-teman tukang ledeng dari Penajam ini paling tidak selain bisa memegang water meter, memegang pipa peralatan, dia juga bisa memegang medali lah ya. Iya, siap. Jadi kita berharap sih, saya nggak muluk-muluk ya, karena biar bagaimanapun yang kita lawan ini petarung-petarung besar ya. Kita target kita minimal 7 besar lah. Ya minimal naikkan lah Pak, jadi 5 besar kayaknya. Ya kita besar, karena di Porda sebelumnya Bontang kalau nggak salah kita yang ke-7 gitu loh. Ya paling tidak mempertahankan diri lah. Ya walaupun ada target misalnya 6 besar atau 5 besar gitu. Ya kemarin sempat jadi kita dapat medali kebetulan kemarin. Kalau nggak salah kita ada 6 apa 7 medali kita dapat. Dan itu menjadi peringkat ke-7 Pak. Peringkat ke-7 atau ke-6 saya agak lupa ya. Ke-7 kalau nggak salah. Soalnya ini peringkat ke-3. Ya mudah-mudahan lah ya. Karena super powernya masyarakat, dukungan masyarakat juga betul. Insya Allah memperkuat teman-teman gitu. Baik Pak, nah untuk menutup sesi diskusi kita kali ini Pak, boleh dong Bapak berikan penyampaian penutup sekaligus mungkin himbauan lah pada masyarakat seperti apa tentang kegiatan Bapak kemudian ataupun nanti perpamsi kita. Mungkin boleh disampaikan. Baik, terima kasih Mas Amin. Kepada seluruh masyarakat di Kabupaten Penajam Pasir Utara, tahun ini atau tepatnya di tanggal 22 sampai dengan tanggal 27 Juni, Kabupaten kita atau Kabupaten Penajam Pasir Utara mendapatkan kehormatan untuk menjadi penyelenggara dari Pekan Olahraga Daerah Persatuan Air Minum Seluruh Indonesia, Kalimantan Timur. Momentum ini tentu harus kita manfaatkan sebaik-baiknya, terutama untuk memperkenalkan kabupaten kita. Kemudian yang kedua, kita berharap ada impact buat UMKM kita, sehingga UMKM kita bisa tumbuh. Kemudian pariwisata kita juga bisa tumbuh, dapat dilihat oleh tamu-tamu kita dari kabupaten dan kota lain yang akan berkunjung ke daerah kita. Ini yang terkait dengan Pekan Olahraga Daerah Perpamsi. Terkait air minum atau kebutuhan air kita, seperti yang kita ketahui bahwa saat ini kita masih masuk pada pancaroba El Nino. Tentu kami berharap kepada seluruh masyarakat untuk terus-menerus melakukan penghematan terhadap penggunaan air yang diproduksi air bersih Kabupaten Penajam Pasir Utara dari Perumda Air Utaka. Tentu juga kami berharap masukan, saran, dan dukungan untuk perbaikan di masa yang akan datang. Sukses penyelenggaraan Porda Perpamsi itu adalah sukses kita semua, dan sukses UMKM, sukses pariwisata yang mudah-mudahan bisa semakin membuat kabupaten kita ini lebih dikenal lagi oleh masyarakat di Kalimantan Timur khususnya. Barangkali itu Mas Amin. Baik Bapak, terima kasih atas kesediaan Bapak
hadir di studio kami yang sederhana ini. Terima kasih. Jadi narasumber yang hebat bagi kami semua. Terima kasih Mas Oden. Informasi yang jelas dan gaulan kepada masyarakat. Siap. Demikian pemirsa. Sampai jumpa, sampai bertemu lagi di kesempatan yang lainnya dengan narasumber yang lain yang lebih baik, kemudian yang lebih keren dan lebih informatif lainnya. Jangan lupa pantengin terus channel YouTube kami dan jangan lupa like and subscribe di channel YouTube kami. Terima kasih, sampai jumpa di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak. Oke, Terima kasih terima kasih, waktunya, Pak. Pak.